Keberadaan ilmu gaib di Indonesia memang tidak bisa dihitung jumlahnya, karena selain banyaknya aliran bela diri, juga banyak juga padepokan ilmu kebatinan yang ujungnya menghadirkan sebuah ajian ataupun ilmu gaib. Bicara soal sejarah ataupun asal-usul ilmu ajian rengkah gunung, kita tidak bisa akan lepas tokoh bernama Sudawirat pada zaman Prabu Anglingdarma. Konon katanya mantra ilmu ini sudah banyak bertebaran baik di padepokan khusus maupun yang lainnya. Namun keabsahan itu belum tentu bisa diamalkan tanpa adanya guru yang menunjukkan arah jalan yang tepat. Dan ini cukup berbahaya. Salam Rahayu. Ajian rengkah gunung. Seorang manusia yang terkena ajian rengkah gunung biasanya melepuh pada bagian kulit, dada mengalami luka yang sangat parah hingga gosong, dan mati dalam seketika. Untuk bangsa jin, karena makhluk gaib biasanya hancur tapi tidak mati, namun langsung mengaku kalah. Ilmu rengkah gunung adalah ajian warisan leluhur Nusantara yang sangat berbahaya. Itu sebabnya asma rengkah gunung sangat dirahasiakan, hanya untuk orang-orang baik. Kalau tidak, keberadaan ilmu itu bisa membahayakan. Ajian rengkah gunung Sudawirat Anglingdarma. Coba Anda bayangkan, seseorang bisa dibunuh dengan ajian rengkah gunung tanpa harus menyentuh, sehingga tidak diketahui siapa pelakunya. Tidak ada barang buktinya dan dianggap tidak masuk akal. Jika ilmu itu bisa dimiliki setiap orang, tentu kasus pembunuhan kriminal yang menggunakan ajian itu bisa digunakan sembarangan. Jadi asal-usul rengkah gunung sebagaimana dikutip berita.com dari sinetron Anglingdarma yang diproduksi Genta Buana Paramita yang waktu itu pernah tayang di Indosiar. Ilmu ini berasal dari tokoh antagonis bernama Durgandini yang kemudian diwariskan kepada pendekar muda bernama Sudawirat. Ajian rengkah gunung digunakan Sudawirat untuk menghancurkan lawannya. Kala itu Sudawirat adalah pengikut Durgandini yang merupakan musuh dari Prabu Anglingdarma dari kerajaan Malwapati. Banyak dari pendekar tangguh dan hebat yang menjadi korban keganasan ajian rengkah gunung. Namun tidak pada sang Prabu. Dia bisa mengalahkan ilmu sakti milik Sudawirat dengan ilmu Rogo Sukmo. Artinya sukma keluar dan menangkal sukma Sudawirat saat berlari menuju tubuh lawan untuk melancarkan ajiannya. Dalam film tersebut, rengkah gunung sebetulnya berasal dari Dewa Wisnu yang disebut Nyi Dewi sebagai Romo Pangeran. Namun ilmu jahat itu tidak lagi diturunkan kepada siapapun, termasuk kepada Mahasura atau muridnya Suliwa. Ilmu rengkah gunung hanya bisa dilawan dengan rengkah gunung pula. Namun Romo Pangeran akhirnya memberitahu bila ada penangkal dari ajian jahat tersebut, yaitu Pancasona. Sejumlah kalangan spiritual mengatakan sejarah ajian rengkah gunung berasal dari Prabu Anglingdarma. Hanya saja ilmu itu tidak pernah digunakan untuk mengalahkan musuh, tetapi digunakan untuk menghancurkan bangsa jin, makhluk lelembut yang jahat. Jika benar asal mula ajian rengkah gunung dari Prabu Anglingdarma, maka ilmu itu kemungkinan berasal dari Nagaraja
atau Nogorojo atau Genta Buana Paramita menyebutnya naga bergolak. Namun sekali lagi sejarah ini masih simpang siur. Belum lagi Sang Prabu sendiri adalah titisan dari Betara Wisnu, sehingga bisa jadi berasal dari dirinya sendiri. Arti rengkah gunung. Ajian rengkah gunung berasal dari bahasa Jawa. Rengkah artinya adalah retak, remuk, atau dalam klasifikasi yang lebih luas bisa dimaknai terbelah. Gunung berarti tanah yang menjulang tinggi, disebut juga gunung. Dilihat dari aspek bahasa, ajian rengkah gunung bisa berarti meretakan gunung. Jika gunung saja bisa retak akibat pukulan ajian ini, bagaimana kalau dihantam kepada orang? Tentu langsung tewas kecuali punya kanuragan lebih. Cara menggunakan rengkah gunung. Seseorang yang memiliki ajian rengkah gunung biasanya mengambil jarak dari target sasaran musuh. Dia mengambil ancang-ancang, mengatur nafas, dan menghentakkan tangan ke tanah. Dalam waktu sekejap, sukma akan keluar menuju target sasaran. Telapak tangan sukma kemudian dipukulkan pada dada target ataupun musuh. Seketika musuh langsung meledak, luka dalam, keluar darah mateng dan gosong. Namun sejumlah kalangan supranatural mengatakan ajian rengkah gunung yang dikerahkan tidak membuat target meledak, tetapi tiba-tiba roboh, diam dan kaku, mengalami luka dalam yang hebat, remuk jero ataupun bagian dalam. Jika target adalah makhluk gaib sebangsa jin, maka dia seolah-olah dikejar gulungan api hingga kemanapun. Hal ini yang membuat jin pun ketakutan dengan ilmu sakti rengkah gunung. Namun kalangan spiritual juga mengatakan untuk jin pun yang keluar juga sukma, tetapi jin tidak menyadari hingga terkena pukulan kemudian jatuh, kaku dan mengalami luka dalam. Di situ jin akan mengaku kalah. Ajian rengkah gunung tidak mempan untuk seseorang yang memiliki ilmu aji rawa rontek ataupun pancasona, sebab pemilik ilmu rawa rontek tidak akan mati selama jasad atau tubuh yang mati mengenai tanah. Sedangkan pemilik ilmu pancasona tidak bakal mati selama jasad terkena udara.